Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan ke surat Al-Hujurat ayat 12. Kalau yang kemarin ayat 11, sekarang ke ayat 12. Jadi ada kebiasaan yang tidak disadari kadang-kadang muncul spontan. Tapi dia tahu padahal, tapi tahu. Nah, coba diingatkan kembali tentang kebiasaan yang itu membuat merugikan dirinya sendiri juga merugikan orang lain. Di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nama panggilannya pada orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, siapapunlah yang beriman, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, ijtanibu, jauhilah oleh kalian. Perintahnya itu menjauhi, Pak. Bukan jangan melakukan, tapi perintahnya malah menjauhi. Berarti kalau menjauhi, mendekati saja tidak boleh, apalagi ngalakukeunana, apalagi melakukannya. Mendekati saja tidak boleh karena perintahnya adalah menjauhi. Jauhi, lamun dekat berarti tidak boleh. Dekat saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Itu logikanya. Kamu ngalakukeunana. Jadi lamun anak dekat saja, dekat berarti tidak boleh. Dosa ngadekeutan dosa. Apa yang didekati nanti? Dekat mendekati dosa. Ngalakukeunana apalagi? Ijtanibu, perintahnya adalah menjauhi. Katsiron, ini kebanyakan minadh-dhonni, dari prasangka. Jadi kita suka menyangka orang, ya, Paropik ke di mana sih boga mobil teh. Coba bawa Paropik dah. Paegi di mana boga motor NMAX. Oh, tanya we. Bujangga, paegi boga motor NMAX itu mahal. Ari urang kurbit itu. Eta mah lain ieu teh mah Pak. Contoh yang begini, contoh. Jadi kebanyakan prasangka itu jauhi prasangka itu. Si eta naik jabatan wae, Pak Guru akhirnya jadi kepala sekolah. Wah, boa-boa. Nah, jangan berpikiran prasangka itu. Karena inna ba'dadh-dhonni, karena sebagian dari prasangka itu, sebagian prasangka itu, jadi ada sebagian yang lain memang dibolehkan. Apa? Prasangka yang dibolehkan? Oh, etamanya loba duitna nya we atuh da eta mah usahana ge atuh. Oh, yo loba. Artinya dia tidak menjelekkan. Nah, yang sebagian itu inna ba'dadh-dhonni, sebagian yang lain itu ismun, adalah dosa. Nah, ini kan suka ada di antara kita, bahkan bukan suka ada lagi. Sering ada suudzon itu. Makanya kan ada suudzon, ada husnudzon. Jadi prasangka teh mun buleud kieu prasangkana. Prasangka teh buleud. Tah sebagian lain adalah husnudzon. Sebagian deui anu handapna suudzon.
Nah, yang dihindari adalah sebagian yang ini. Gitu. Inna ba'da dzanni, karena sebagian dari prasangka itu adalah ismun, dosa. Gus apa kata dosa teh, Pak? Kadang-kadang kita sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Tetapi seringkali tidak sadar, bahkan kesadar tidak ingat dosa. Ingat dosa. Maka jauhilah suudzon itu. Dan ini bisa terkena kepada siapapun, Pak. Suudzon itu kan penyakit hati itu. Penyakit hati. Jadi orang sepintar apapun orang, kalau sudah kena penyakit hatinya, sudah. Jadi suudzon itu akan menempel terus dalam hati. Paroksoma, lain kepala, tuh jadi batu. Paroksoma lain kepala PDAM, buka mobil Innova. Wah, semacam-macamnya pikiran teh. Itu adalah prasangka buruk. Nah, itu yang pertama. Jadi perintahnya adalah satu, jauhi suudzon. Nah, deketan baik berarti tidak boleh, kan itu mafhum mukhalafahnya. Perintahnya adalah menjauhi, mendekati tidak boleh. Yang kedua, wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang, mencari aib orang. Sengaja, baik dia sengaja berangkat dari rumah menuju pamannya pagi, sengaja di mati udah kayak imah abah us, naon nanyakan kondisinya paropik. Aja baik sengaja dia berangkat dari rumah atau ketika dia berada dalam sebuah riungan, kumpulan, tiba-tiba ada keinginan untuk menanyakan kondisi aib seseorang. Aik kemari kekurangannya paropik teh ditewak ku Hansip. Ditewak ku Hansip teh kunaon eta. Jadi sengaja ingin mencari, kalau tidak ada informasi di paropik, berangkat ke Parakso, ke Abah. Dari Abah tidak ada, berangkat ke Parakso. Nah, jangan dicari-cari, ingin mencari aib orang. Itu yang itu saja, itu perintahnya sama untuk dijauhi. Jadi kalau mendekat saja berarti tidak boleh. Perintahnya adalah jauhi. Kalau perintahnya menjauhi, mendekati untuk punya niat untuk mencari aib orang lain, itu tidak boleh. Apalagi komodei lamun ngalakukeunana. Gitu. Wala tajassasu. Anu katilu wala yagtab, jangan menceritakan juga kejelekan orang. Jauhi untuk menceritakan kejelekan. Yagtab de gibah, goba, ai gobat kan gaibnya, gaib teh. Jadi menceritakan orang yang tidak ada, orang yang gaib diceritakan. Diceritakan gorengna, diceritakan paroksoma kamali nyokot cai satunya, cai naon teh, cai perum, oh bisa toren. Ya mau ceritakan we, digibahkeun, diomongkeun, orangnya tidak ada. Kalau orangnya ada itu bukan gibah, ya. Kalau orangnya ada, kalau orangnya tidak ada namanya gibah karena ghaib, orangnya tidak ada. Tapi kalau di depan kemudian dia ceritakan lak-lak dasar kamu, tapi henteu aya teh kejadian, tidak terjadi, itu namanya nah. Jadi ini mah sengaja we digibah. Pak ieu mah dalam gibah, naon atuh ngomongkeun. Sarua we pan gibah teh ngomongkeun. Pak lain gibah naon ieu mah ngareview. Saha nu ngareview? Paropik bahasa nge-review. Pak lain ngomong ke lima naon nge-review. Ada nge-review itu memperbarui naon. Nge-review.
Nah, eta mah rek ngarepiu, rek gibah, rek ngomongkeun sarua we teh gitulah. Menceritakan kejelekan orang. Tapi puntennya, punten da ieu mah cenah lain gibah ieu mah. Naon atuh? Review. Gibah juga sama. Jangankan melakukannya, mendekati saja berarti tidak boleh. Lah gibah lah. Arah orang selama-lamanya, kita selamanya mendapatkan hidup yang berkah, rahmat Allah, maka jauhilah kebiasaan kebanyakan orang yang melakukan seperti ini. Makanya hindarilah perkumpulan yang membicarakan yang tidak berfaedah. Sebab nanti itu biasanya kalau kumpul hal yang tidak berfaedah muncullah sebuah pembicaraan mengarah kepada suzon, mengarah kepada mencari kejelekan orang atau menggibah orang. Itu yang ketiga. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Sebagian dari kamu, sebagian yang lain. Ayuhibbuna ini orang yang gibah itu disamakan, dimisalkan seperti ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka? Apakah suka salah seorang di antara kalian ayakula untuk makan lahma daging akhihi, saudaranya mayitan yang sudah meninggal. Jadi jelema anu sok gibah teh seperti jelema anu dahar daging jelema anu geus paeh. Seperti itulah. Kira-kira aya tadinya gitu. Aya balas sisa teh. Hah? Sumantonya, tapi dia mah kelainan. Kelainan. Tapi ini mah keumuman, kewajaran manusia, ada enggak yang seperti itu? Nah, orang yang gibah itu persis seperti begitu. Dia memakan daging orang yang sudah mati. Kan tidak suka ya, pakarih tumuhu, maka pakarih tumuhu kan jijik tuh. Pakarih tumuhu jijik orang yang makan gimana nambah lagi baunya. Komo ye daharna. Seperti orang yang makan daging orang yang sudah mati. Maka perintah Allahnya adalah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, jangan mendekati suzon. Yang kedua, jangan mencari kejelekan orang. Yang ketiga, jangan juga gibah. Wattaqullah, cing kurusieun ka Allah. Lamun masih kene dia suudzon, masih kene dia mencari kejelekan aib orang, kemudian masih juga gibah, maka dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Hari cita-cita, ingat Pak ya, saya sampaikan bahwa surga itu hanya kalau ada jaminan dari Allah, hanya diperuntukkan untuk orang yang takwa. Ayo ditanya mah, hayang ka neraka, hayang ka surga, surga no Firdaus gaya, surga Firdaus gaya. Ari kalakuan tukang neangan kagorengan jelema, ari kalakuan tukang gibah, tukang ngomongkeun batur, kalakuan tukang suudon, ari cita-cita yang asup kana surga. Kada sigana wawuhan jeung malaikat, kana we malaikat disogok cenah. Da biasa nyogok di dunyana. Wawuhan jeung malaikat orang dalam, malaikat. Kan ngontrol malaikat Jibril mungkin ka Mikail. Bae malaikat loba malaikat mah cenah sugan we malaikat bisa disogok. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha belas kasih sayang. Nah, kalau melakukan sebuah kesalahan yang tadi, maka adalah harus bertobat
tobat. Tobat. Ini saya sampaikan, tobat itu bukan istighfar. Tobat itu bukan istighfar, berhenti. Tobat itu berhenti dan tidak melakukan lagi serta pindah untuk tidak melakukan lagi tajassus, untuk tidak melakukan lagi gibah, untuk tidak melakukan lagi suudzon. Itu namanya tobat. Terus pas Nabi mau ngapain istighfar? Bukan istighfar, tobat bukan. Istighfar itu sebagai alat. Ya. Nah, itu surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Diperkuat oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, la yasturu abdun, tidaklah menyembunyikan seorang hamba aib seorang hamba, abdan, hamba yang kepada hamba yang lain, fid dunya, di dunia. Jadi dunia itu paropik nyembunyikan kagorengan abah, tutupan bulan pikeun kabocor sati oge. Maka illa satarahullahu, kecuali Allah akan menutup aibnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dia punya keuntungan. Orang yang suka menutup aib orang lain tidak mau dibuka, dipaksa oge teh diomongkeun. Teu. Apal padahal tahu bahwa umpamana para pikir tahu kejelekan para keso. Abah nanya, ditutupan. Maka jaminan orang yang suka menutupi aib orang itu, Allah akan menutup aibnya, kesalahannya pada hari kiamat. Yang lebih menguntungkan lagi di hadis kedua, waman satara musliman, barang siapa yang menutup aib musliman seorang muslim, satarahullahu, maka Allah akan menutup aibnya itu fid dunya, di dunia dan di akhirat. Di dunia saja ditutup, di akhirat ditutup. Jadi balasannya, lamun salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah Allah tidak membukakan aib kita. Coba kalau Allah membukakan aib kita, oh pejet Pak, pejet. Manusia kalau dibukakan aibnya oleh Allah, rusak, akan ketahuan buruknya. Maka salah satu nikmat yang besar itu adalah Allah tutup aib kita dan tidak dibuka di dunia dan di akhirat. Itu ada salah satu kebiasaannya adalah suka menutup aib orang. Jadi jangankan di akhirat Pak, jangankan di akhirat, di dunia saja orang yang suka menutup aib orang itu, Allah tutup aibnya. Allah tutup aibnya. Maka kalau ada orang pan ngomong ke batur pan embung ge. Ngomong ke batur pan aib embung. Orang suka ngomong ke batur. Pas ngomong ke batur amak. Lamun dia ngomong ke batur amak, silahing suka ngomong ke batur. Gitu. Batur we amak gitu. Maka jangan membuka aib orang, sebab Allah itu akan membuka juga. Lain hukum karma Pak, bukan. Tetapi itu bentuk siksaan Allah seperti itu. Bentuk hukuman Allahnya seperti itu. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Di hadis yang lain kata Rasulullah, iyyakum wadh-dhon, berhati-hati, jauhilah buruk sangka, persangkaan. Fa innadh-dhonna, sesungguhnya prasangka yang buruk itu adalah akdzabul hadis. Nah, habis. Akdzabul hadis adalah kabar yang atau berita yang paling buruk, yang paling dusta. Jadi kalau suudzon itu adalah suudzon, pembicaraan, perkataan yang paling dusta. Tidak ada lagi yang paling dusta kecuali suudzon. Maka jelema nu suudzon eta ngabohongna kacida kitu lah. Jelema nu sok suudzon eta teh ngabohongna kacida pisan. Leuwih ti ngabohong tibatan munafik. Berarti munafik nage bertingkat-tingkat. Salah satu sifat munafik adalah suka
Apabila dia berkata dusta. Nah kalau suzon dia lebih dari orang munafik itu. Ini munafik teh anu tingkat rendah, anu menengah, anu tingkat tinggi. Nah dia munafiknya tingkat tinggi itu. Munafiknya. Makanya hati-hatilah dengan suzon. Wala tahassasu dan wala tajassasu dan sama apa? Tajassasu mencari kejelekan, mencari aib orang. Kalau tajassasu begini. Jadi datang Pak Robik ke Pak Rakso nanyakeun. Pak Rakso, hari Pak Guru teh kamu kawin deui teu? Nah, cenah mau di awewe hiji itu. Aja ditanyakeun ke Pak Rakso itu. Pak Rakso tidak orang yang beriman, tutup we aibna ge walaupun Pak Guru nak kawin deui itu ya. Ari kawin deui aib teu. Dan teu nya henteu kan di kalangan masyarakat kurang familiar gitu. Itulah terutama di kalangan ibu-ibu. Watajassasu wala tahassasu talamun tahassasu mah didengekeun Pak. Ngadengikeun hayang ngagorengan batur teh. Pamana Pak Rakso jeung Pak Guru teh keur ngarobrol we uplak. Nah Pak Robik teh nyumput we dina pager teu tingali dengekeun we naon diomongkeun ku Pak Guru jeung Pak Rakso teh. Ta eta wa tahassasu. Jadi sama, wata'asasu juga mencari kejelekan orang tapi dengan cara nguping. Nguping arita jassasu. Kalau tajassasu dia sengaja bertanya. Tanya orang. Tahassasu mah nguping. Sama ini juga tidak boleh. Wala tabaghadu dan jangan saling apa? Benci, ingat ulah saling membenci. Tetangga teh Paropik jeung Pak Sigit saling membenci. Paropik ke masjid, Pak Sigit henteu, Pak Sigit ke masjid, Paropik henteu gitu. Jadi jangan saling membenci. Itu siapa yang nyuruh? Kan Rasulullah. Urang mari ngaku Rasul teh adalah Rasul kita sementara dia tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Rasul. Kan perintahnya sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur Rasul. Rasul we sebagai public figure, Rasul we sebagai role modelnya umat Islam, tetapi yang diikuti role model anu lain. Nah, wala tabaghadu wa kunu jadilah kalian ikhwanan bersaudara. Jadilah bersaudara. Jadi lamun bersaudara mah laun papanggih paropi keureuna motor aya Pak Guru sapa Pak Guru teh. Anu ikhwanan saudara. Ulah ieu mah papanggih teu hayang ngaliek-ngaliek acan. Borananya ngaliek emung. Aya jelema teh anu kitu. Aya. Di mana? Di Perum aya. Saha? Tah ulah diteangan Paropik saha eta? Ulah. Saha parsonya tadi cenah cek eta cenah nu kuliah subuh cenah aya nu saha kira-kiranya diteangan da ulah. Ulah teh ngaranna tajassasu. Jadi wakunu ikhwana jadilah bersaudara. Kalau bersaudara ketemu Paropik ketemu dengan para saudara dimanapun maka absus salam, ucapkan salam, assalamualaikum. Di kantor saya main saya asup ke kantor, selamat pagi Pak, ganti gitu. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, terus buku pagi ya, buku pagi selamat pagi Pak, mau jadi ibadah. Tapi lamun assalamualaikum dijawab waalaikumsalam jadi ibadah, jadi kebaikan. Terus buku pagi, selamat pagi Pak, pagi. Selamat kenapa pagi? Selamat pagi. Waalaikumsalam lebih HDD.
Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Ikhwakunu ikhwanan, jadilah bersaudara. Kan perintah Rasul. Gimana ya? Ditanya ke, huh? Gimana? Nah, itu adalah orang yang itu kadang-kadang penyakit hati itu bisa terkena pada orang yang pintar, orang yang berilmu. Ya. Tapi kalau orang soleh, insya Allah, kalau tidak. Itu wa iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis wa tajassasu wa la tahassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana. Di surat Nur ayat 19, balasan bagi orang yang suka menyebarkan kejelekan orang lain, menyebarkan perbuatan keji. Jadi sebarkan perbuatan keji saperum arapaleun pamana perbuatan kejina. Innalladzina yuhibbuna, orang yang suka antasyi'a, menyebarkan al-fahishata, perbuatan keji itu sebarkan. Kan perbuatan keji, menceritakan orang, menjelekan orang, ya. Itu kalau kepada blok A geus beres ke blok B geus beres ke blok C. Terus supaya kabeh nepikeun ke saperung apal. Saperung apal kagorengan orang. Disebarkan kejelekan itu fil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, lahum, maka bagi mereka yang suka menyebarkan kejelekan atau al-fahisyah, azabun alimun, dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Fid dunya wal akhirah, di dunia yang di akhirat patah. Balasan oke. Jadi tong di akhirat, di dunia wae geus dibikeun hukumanana. Di dunia sudah diberikan, komo di akhirat. Sekali lagi, bukan hukum karma, tetapi ini adalah bentuk hukuman dari Allahnya begini. Hukuman Allahnya begini. Wallahu ya'lamu, Allah yang lebih tahu, wa antum la ta'lamun, engkau tidak tahu. Kau tidak tahu kalau Allah itu akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang suka menyebarkan al-fahisyah, perbuatan keji, yaitu menyebar aib ke orang, menceritakan kejelekan orang, kemudian apalagi suuzon, maka Allah akan memberikan hukuman di dunia, di akhirat. Nges di dunia pejet, di akhirat lebih pejet. Mari kita berusaha untuk menghindari pejet. Marilah kita berusaha untuk menghindari pejet, karena pejet itu sangat menyakitkan. Pejet, naon pejetnya Pak Rafiq? Mari kita sama-sama menghindari pejet, karena pejet itu sangat menyakitkan. Itu ya yang sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala hilapnya. Bismillah, minimal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.